Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana, saya Rumin Srial. Selamat datang di segmen biologi. Pada segmen biologi kali ini kita akan membahas tentang transportasi zat pada membran sel. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sel dan bagian-bagian sel serta fungsinya. Dan salah satu bagian sel yang disebut dengan membran sel berfungsi untuk tempat keluar dan masuknya zat dari dalam dan keluar sel ataupun dari luar ke dalam sel. Berbicara tentang transportasi zat terdiri atas dua. Yang pertama transportasi pasif dan yang kedua transportasi aktif. Transportasi pasif artinya transportasi zat yang tidak memerlukan energi dalam perpindahan zat tersebut, tetapi hanya melalui perbedaan konsentrasi dari zat tersebut. Transportasi pasif contohnya adalah difusi dan osmosis. Dan yang kedua adalah transportasi aktif. Transportasi aktif adalah transportasi zat yang memerlukan energi dalam perpindahan zat tersebut. Energi yang diperlukan berbentuk ATP. Contohnya yaitu pompa ion natrium kalium, endositosis dan eksositosis. Kita lihat yang pertama adalah difusi. Difusi yaitu perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi atau hipertonik ke konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonik. Contoh sederhana yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita menyemprotkan parfum ke pakaian kita, secara otomatis parfum tersebut akan cepat menyebar di udara. Atau ketika kita memasukkan gula ke dalam air, maka partikel gula tersebut akan tersebar ke seluruh bagian molekul-molekul air tersebut. Yang kedua adalah osmosis. Osmosis adalah perpindahan pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik. Contohnya adalah perpindahan air ke dalam sel. Gambar ini adalah contoh peristiwa osmosis yang terjadi pada sel darah merah. Pada gambar pertama dapat kita lihat sel darah merah berada di lingkungan hipertonik, di mana cairan yang ada di dalam sel darah merah akan berpindah ke lingkungannya, sehingga mengakibatkan sel darah merah menjadi pucat dan mengkerut. Dan B, di mana larutan yang ada di lingkungan sama dengan larutan yang ada dalam sel darah merah, sehingga keadaan larutan seimbang, maka bentuk sel darah merah tetap seperti biasa. Sedangkan gambar C, pada larutan hipotonik, maka air yang ada di lingkungan akan masuk ke dalam sel darah merah sehingga menyebabkan pembengkakan dan pecah yang terjadi pada sel darah merah tersebut. Selanjutnya adalah transportasi aktif, yaitu transportasi atau perpindahan zat yang membutuhkan energi dalam proses perpindahannya. Yang termasuk ke dalam transportasi aktif, yang pertama adalah pompa ion natrium kalium. Ion kalium atau positif jumlahnya lebih banyak di dalam sel, sedangkan ion Na positif jumlahnya lebih banyak di luar sel. Karena kebutuhan ion kalium lebih banyak di dalam sel, maka terjadilah transport ion, mana ion kalium akan ditransport ke dalam sel, sedangkan ion natrium akan ditransport ke luar sel melalui bantuan energi yang disebut dengan ATP. Ini adalah contoh transfer ion natrium kalium. Yang pertama, ikatan natrium di sitoplasma dengan protein merangsang fosforisasi oleh ATP, sehingga ATP tersebut berubah menjadi ADP dan mengeluarkan satu fosfatnya. Dan yang kedua, fosforisasi menyebabkan protein berubah bentuk,
Jadi karena fosfat tersebut, protein tersebut berubah bentuk, yang awalnya terbuka ke dalam dan akhirnya terbuka keluar. Yang ketiga, dengan mengubah bentuk, Na positif dilepas keluar, sel diikat, dan K positif dari luar sel diikat, sehingga terlepas Na positifnya keluar dan K positifnya masuk ke dalam. Ikatan K positif merangsang dilepasnya kelompok fosfat. Karena telah berikatan dengan protein tersebut, maka fosfatnya lepas. Hilangnya fosfat mengembalikan bentuk semula ke protein. K positif dilepas di dalam sel, sehingga lepasnya fosfat tersebut mengembalikan bentuk protein ke keadaan semula, sehingga K positif langsung masuk ke dalam sel, dan siklus tersebut diulang. Yang termasuk transfer aktif berikutnya adalah endositosis dan eksositosis, di mana endositosis adalah proses pemasukan senyawa atau molekul melalui membran sel dengan cara pembungkusan zat tersebut dengan cara pelekukan ke dalam oleh sebagian membran sel. Jika zat atau senyawa yang berupa zat padat disebut dengan fagositosis, sedangkan jika zat cair disebut dengan pinositosis. Selanjutnya, eksositosis ada pengeluaran zat atau senyawa dari dalam sel ke luar sel. Ini adalah contoh gambar endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah pemasukan zat ke dalam membran. Contohnya, yang pertama gambar A yang disebut dengan fagositosis, yaitu pemasukan zat atau molekul padat ke dalam membran. Dan yang kedua B disebut dengan pinositosis, yaitu pemasukan zat atau molekul cair ke dalam membran. Dan gambar selanjutnya adalah contoh eksositosis atau pengeluaran zat dari dalam membran sel ke luar sel. Sekian tentang sedikit pembahasan transportasi zat pada membran. Salam.